Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawira Sajuani Fadila dengan NIM 2120206029. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang persamaan linier satu variabel. Nah, adik-adik tahu nggak? Pada dasarnya, persamaan linier satu variabel adalah suatu persamaan berbentuk kalimat terbuka yang kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel. Agar adik-adik lebih paham mengenai kalimat terbuka, coba simak ilustrasi berikut ini. Ani memiliki seorang paman yang tinggal di desa. Paman Ani datang berkunjung ke rumah Ani membawa satu kotak apel. Kemudian, Paman Ani bertanya tentang berapa banyak jumlah apel di dalam kotak tersebut. Tidak semua menjawab sama. Ibu Ani menjawab ada 20 apel di dalam kotak. Ani menjawab ada 25 apel. Ayah Ani menjawab ada 30 apel, sedangkan kakak Ani menjawab ada 40 apel di dalam kotak. Perbedaan jawaban itu terjadi karena mereka tidak tahu pasti berapa banyak apel yang ada di dalam kotak. Jika suatu kalimat tidak dapat dinyatakan benar atau salah, maka kalimat tersebut dinamakan kalimat terbuka. Nah, adik-adik, berdasarkan ilustrasi pada slide sebelumnya, maka dapat kita simpulkan kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, bernilai benar saja atau salah saja. Sebelum kita membahas tentang bentuk persamaan linier satu variabel, apakah adik-adik tahu unsur-unsur aljabar? Unsur-unsur aljabar terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, ayo kita bahas satu persatu mengenai unsur-unsur aljabar. Pertama, variabel. Variabel adalah lambang mengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Contoh ilustrasi dari sebuah variabel, jika terdapat sebuah tas yang di dalamnya terdapat buku, tetapi kita tidak mengetahui jumlah buku di dalamnya, maka jumlah buku tersebut menjadi variabel. Selanjutnya, koefisien. Koefisien merupakan angka yang biasanya mengiringi variabel. Unsur ini terletak di depan huruf. Ilustrasi dari sebuah koefisien yaitu jika terdapat beberapa tas yang di dalamnya terdapat buku, tetapi jumlah buku di dalam tas tersebut tidak mempengaruhi, maka yang disebut dengan koefisien adalah jumlah tasnya. Yang terakhir, konstanta. Konstanta adalah angka yang berdiri sendiri dalam sebuah persamaan, di mana tidak ada huruf atau variabel yang mengikutinya di belakang. Konstanta jika kita ilustrasikan, jika terdapat beberapa tas yang dalam hal ini tidak memiliki isi di dalamnya, hanya memperhatikan jumlah tasnya saja, maka itu disebut konstanta. Nah, untuk adik-adik, agar lebih jelas, coba perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada sebuah contoh 6x plus 3y plus 7x min 6y plus 9. Angka 6 di depan x, angka 3 di depan y, angka 7 di depan x, dan angka min 6 di depan y itu merupakan sebuah koefisien. Kemudian, huruf X dan Y merupakan sebuah variabel. Angka 9 itu disebut konstanta karena tidak diiringi huruf ataupun variabel. Nah, adik-adik, sekarang coba kita perhatikan contoh. Dari ilustrasi gambar di atas, dapatkah kalian membuat pemodelan matematika? Nah, di sini kan ada 2 rak buku yang diisi dengan buku
ditambah 2 rak buku yang tidak diisi dengan buku. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa variabel itu sesuatu yang belum kita ketahui dengan jelas jumlahnya. Pada permasalahan pada ilustrasi ini, buku yang berada di dalam sebuah rak itu kan belum diketahui jumlahnya. Maka jumlah buku itu menjadi variabelnya. Nah, jika variabelnya adalah buku yang terdapat di dalam rak, maka yang menjadi koefisiennya adalah rak buku yang berisi dengan buku. Di sini kan ada 2 rak buku yang berisi dengan buku, maka koefisiennya adalah 2. Nah, jika koefisien tadi adalah rak buku yang diisi dengan buku, maka konstanta adalah rak buku yang tidak diisi oleh buku. Di situ terdapat 2 rak yang tidak diisi oleh buku, maka konstantanya adalah 2. Setelah paham dengan unsur-unsur aljabar, maka selanjutnya kita memahami tentang persamaan linear satu variabel. PLSP memiliki ciri 1. Memiliki satu variabel. 2. Pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Yang terakhir, memiliki bentuk umum AX plus B sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0. Nah, adik-adik, di sini terdapat contoh persamaan linear satu variabel. 3x plus 12 sama dengan 8. Mari kita identifikasi persamaan tersebut. PLSP merupakan kalimat terbuka. Kalimat terbuka ialah persamaan yang dihubungkan dengan sama dengan. Persamaan ini termasuk kalimat terbuka karena notasinya sama dengan. Kemudian pada persamaan ini memiliki satu variabel yaitu x. Dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Maka persamaan ini benar persamaan linear satu variabel. Nah, agar adik-adik lebih paham tentang PLSP, mari kita bahas aktivitas ini. Pada soal yang pertama, itu termasuk PLSP karena terdapat satu variabel dan pangkat tertinggi dari variabelnya 1. Kemudian 4 ditambah 3 sama dengan 7 merupakan bukan PLSP karena hasilnya sudah pasti. Itu berarti bukan termasuk kalimat terbuka. Kemudian 5y-2 sama dengan 6 termasuk PLSP karena memiliki satu variabel yaitu y dan pangkat tertingginya 1. 8y plus 6z sama dengan 9 bukan termasuk PLSP karena memiliki 2 variabel yaitu y dan z. Terakhir, 4x pangkat 2 min 2 sama dengan 3 bukan termasuk VLSP karena pangkat tertingginya adalah 2. Nah, contoh terakhir. Budi membeli 20 permen di warung dekat rumahnya. Sepulang ke rumah, adik Budi meminta permen Budi tersebut, sehingga permen Budi tersisa 11 buah. Pertanyaannya, berapa banyak permen yang diminta adik Budi? Maka jika kita buat dalam permodelan matematika, 20 min X, X adalah sebagai simbol permen yang diminta adik Budi, dikurang 11. Kemudian kedua ruas dikurang 20. 20 min X min 20 sama dengan 11 min 20. 20 dikurang 20 habis, maka sisanya min X sama dengan 11 min 20. Kemudian kita selesaikan 11 min 20, hasilnya min 9. Maka min X sama dengan min 9, kita
kalikan kedua ruas dengan min 1, hasilnya X min 9. Maka permen yang diminta adik Budi adalah 9 buah. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.